Sekarang ada? Ada. Ini soalnya bilangan terdekat dengan bentuk ini adalah kelihatan atau kurang besar? Kelihatan, Bu. Cukup jelas? Kelihatan. Cukup jelas ya. Ini sudah Ibu perjelas dengan menggunakan konsep ini penyelesaiannya. Nanti Ibu share ini ya. Oh ya, materi yang sebelum-sebelumnya udah di-share di GCR, jadi kalian bisa silahkan download atau baca-baca dari situ langsung ya. Nah ini, kan soalnya 2014 kuadrat dikurangi 2013 kuadrat ditambah, jadi selalu kurang tambah gitu ya, selalu berpasangan. Jadi kita ngelihatnya pasangan-pasangan yang kurangnya dulu. Nah ini masuknya konsep selisih 2 kuadrat. Nah ini konsepnya. Kalau ada 2 kuadrat diselisihkan nih, kayak A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini kalau difaktorkan hasilnya adalah A tambah B dikali A kurang B. Bisa dipahami nggak ini? Bisa. Untuk yang lain yang baru tahu, tinggal nanti coba aja kali-kalikan, nanti akan diperoleh A kuadrat tambah AB kurang AB kurang B kuadrat gitu ya. Yang tambah AB dengan kurang AB-nya jadi 0, sehingga yang tertinggal adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi ini yang ruas kanan dengan ruas kiri itu sama nilainya. Berdasarkan konsep ini, maka kalau pada soal yang di atas ini kita kelompok-kelompokkan, jadi seperti ini kelompoknya. Bisa dipahami nih. Jadi kita mengelompokkan yang selisihnya saja yang berdekatan. Dengan menggunakan konsep selisih, maka kita peroleh ini. Nah, langsung sini. Jadi 2014 kurang 2014 kuadrat kurang 2013 kuadrat itu yang satu jumlah dari 2014 dengan 2013 dikalikan selisih. Selisihnya kan 1 ya. Jadi bisa diabaikan karena kalau dikalikan 1 adalah dirinya sendiri. Ini pun sama. Jadi jumlah kali selisih. Sampai terakhir. Nih, jumlah kali selisih ya, sampai 2 tambah 1 kali 2 kurang 1. Yang selisih itu selalu 1 kan hasilnya ya. Sehingga kalau dibuka kurungnya ini jadi 2014 tambah 2013 tambah 2012 dan seterusnya sampai tambah 1. Nah, ini sama aja dengan apa? Deret ya. Yang sudah belajar deret barisan? Udah belum belajar? Rumus deret itu, nah ini rumusnya. Oh, enggak ditulis ya rumusnya, sama Ibu ditulis dulu deh di sini. Supaya nanti bisa dipelajari. Sorry. Rumus deret aritmatika. Pakai ini. SN N-nya jangan kapital. SN sama dengan N/2 kali A ditambah UN. UN-nya pakai yang ini. Ngerti nggak maksud kalimat di sini? Nah, ini ya rumusnya. Sorry. Sehingga kalau kita masukkan rumus yang tadi, N-nya kan ini ada suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 sampai dengan suku ke-2014 ya. Jadi anggap ini dibalik suku ke-1-nya yang kecil. Jadi 2014 per 2 kali, nah suku ke-1-nya 1, suku terakhirnya 2014. Jadi diperoleh ini. 2014 dibagi 2 kan 1007. 1 tambah 2014, 2015. Jadi ini kita tinggal kalikan. Ya. Sehingga diperoleh 2.029.105.
Jadi ini kalau misalkan kita dekati dengan perpangkatan, ini dekat ke bilangan berapa nih? 2.029.000. Ini masalahnya ya, Yaldis itu ngasih soal hanya soal ininya saja, opsinya nggak dicantumkan. Jadi nge-screenshotnya bagian soalnya, pelebah opsi nama teka candak gitu. Jadi bingung ibu teh, ini dekatnya ke yang mana, kan nggak tahu pilihannya apa aja ya. Yang penting kita tahu cara mencarinya. Bisa dipahami nih? Bisa bu. Ya, Gali ya. Gali besok kan final. Nah, ini yang soal berikutnya yang ketangkep sama Yaldis kemarin. Bu, aku nggak ngerti katanya deret geometri gimana. Ada yang tahu deret geometri nggak? Enggak bu. Enggak. Deret geometri itu di mana ya ini? Ibu jelasinnya. Sini aja deh. Kan ada deret aritmetika. Jangan dulu deret deh, kita bicaranya barisan dulu. Barisan aritmetika, ada barisan geometri. Nah, bedanya apa? Kalau di barisan aritmetika, kayak gini, kayak suku pertamanya A. Nah, suku pertama dengan suku berikutnya itu memiliki selisih yang sama. Misalkan selisihnya B gitu ya. Jadi suku keduanya A ditambah B. Suku kedua dengan suku berikutnya punya selisih B juga. Berarti kan tinggal A tambah B ditambah B lagi. Jadi ini A tambah 2B dan seterusnya. Ini berarti suku keempatnya apa? A ditambah 3B gitu ya. Sehingga kalau suku ke N jadi apa? A ditambah A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi ini rumus suku ke N nya ya. Kok kesana sih? Nah, sehingga kita peroleh rumus suku ke N. Harus tetap muka yuk, kapan-kapan. Susah kalau gini nih masalahnya, matematika mah banyak simbol. UN ya, nulisnya gini. UN punya besar, N-nya kecil. N di sini bilangan asli ya anak-anak. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kan UN-nya A tambah N kurang 1 kali B. Ya, ini berdasarkan ini, lihat. Kalau suku ke 1 A saja. Suku kedua A tambah B. B itu di sini koefisiennya 1 ya. 1 itu diperoleh dari 2 kurang 1. Suku ketiga A tambah 2B. Nah, 2 ini diperoleh dari 3 kurang 1. Gitu maksudnya ya. Jadi suku ketiga dikaitkan 3 kurang 1 untuk koefisien B-nya. Suku keempat 4 kurang 1 untuk koefisien B-nya gitu ya. Kelihatan nggak? Sehingga kalau suku ke 100 berarti A ditambah 99B gitu ya. Bisa dipahami nggak nih? Bisa bu. Kita coba deh sama-sama ya. Kalau kita punya barisan nih, barisannya ini berbeda dari soal ya. Kita bicaranya ke konsep tentang barisan aritmetika dulu, belum ke geometrinya. Kalau misalkan barisannya 3, koma dulu ya, koma. Jadi suku keduanya 7, suku ketiganya 11, suku keempatnya 15. Yang ditanyakan berapakah suku ke 50? Suku ke 50. Ayo. Gimana caranya? Kita telah dulu di sini A-nya berapa? A itu apa? Suku pertama. Berapa A-nya? 3. 3 bu. Kemudian bedanya berapa? Beda itu artinya selisih antara suku pertama dengan suku kedua. Suku kedua dengan suku ketiga selisihnya berapa? 4. Nah, tinggal masukin ke rumus ini. Jadi, kita simpan di sini ya rumusnya.
di bawah. Nah, kita masukkan ke rumus itu. Nah, pindahin ke sini aja. Selanjutnya apa? U50, N-nya ganti ya sama 50 di sini. 50. H-nya diganti oleh 3. N-nya diganti oleh 50 lagi. Bedanya diganti oleh 4, gitu kan? Sehingga hasilnya jadi berapa? Nah, jadinya kan gini. Ini kan 50 kurang 1 berapa? 49. Ganti sama 49. Nah, coba jadi berapa tuh? Jadi berapa? Ini jadi berapa? Ya 3 tambah 49 kali 4, 50 kali 4, kurangi 4. 200 kurangi 4, 196 ya? Iya. Bener? Jadi hasilnya berapa? Iya, Bu. 199. Oke, nah gitu maksudnya ya. Jadi kita kalau tahu rumus, kemudian kita bisa nentuin bahwa ini adalah barisan aritmetika karena memiliki beda yang sama, maka kita bisa gunakan rumus ini. Jadi teliti dulu ini bedanya sama enggak gitu. Kalau bedanya beda-beda ya nggak pakai rumus yang ini, beda lagi rumusnya nanti. Gitu ya, ini hanya pengenalan. Selanjutnya kalau deret apa? Nah, deret aritmetika dulu nih ya. Kalau deret aritmetika itu apa? Yaitu suku pertama, pakai ini. SN itu pengertiannya sama dengan U1 tambah U2 tambah dan seterusnya hingga tambah apa? Tambah UN. Nah, ini maksudnya. Jadi ditambah-tambahin. Jadi kalau misalkan kayak ini S50, terus aja ditambah-tambah 3, tambah 7, tambah 11, tambah 15, dan seterusnya hingga tambah U50 yang ini, tambah 199 gitu ya. Nah, ini ada rumus singkatnya. Rumusnya yang tadi. Udah ditulis di sini belum? Belum ya? Nah, rumus barisan aritmetika mah mana nih? Sin. Oke. Jadi SN-nya itu yang tadi. SN sama dengan N per 2 udah ya yang tadi ya, ada ya. A ditambah UN. Nah, UN-nya pakai yang ini biar cepet. Males kan kalian lihat ibu gini-gini. Ngelamain ya. Nah, sekarang coba kalian cari S50 dari barisan yang tadi ini. S50 itu artinya 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 hingga tambah 199 ya. Dan seterusnya hingga tambah 199. Coba cari. Berapakah nilai dari 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah 199. Nah, karena kalian tadi tahu bahwa ini adalah U50, berarti kita nyari apa? Nyari S50 ya. Masukin ke sini. Jadi S50-nya berapa? Coba sama-sama. DN-nya ganti oleh 50 ya. A-nya ganti oleh 3. Beda 4 mah ya. UN-nya ganti oleh 199. UN-nya ganti oleh ini. Yang terakhir suku terakhir, suku ke-50. Gitu. Saudara-saudara. Sehingga hasilnya apa? Tinggal dihitung ya. Ngitung mah gampil lah. Tiasa sadaya naganya. Yang ini hitung jadi berapa nih? Jadi 25 ya.
Iya. Ini jadi berapa nih? 202. 202. Tinggal hitung. 25 kali 202 ada cara cepatnya loh. Berapa? 202 aja dibagi 4 berapa? 200 dibagi 4 50 ya? Betul? 50 kan? Yang duanya kali 25 50 lagi. Tuh, jadi segitu. Cepet kan hitungnya? Coba bener gak pakai kalkulator kita? Kalau pakai kalkulator nggak akan kebaca sama kalian ya kalkulatornya. Bener gak segini? Tolong dihitungin. Betul ya? Betul, Bu. Jadi caranya kalau perkalian 25 ini dibagi 4. Nah, sisanya kan 2. 200 kan dibagi 4 50. Tulis 50-nya. Kali 100 jadi 50 ratus atau 5000. Nah, yang duanya kalikan 25 lagi jadi 50, simpan di sini. Jadi 5050. Atas. Nah, ini untuk barisan aritmatika baru segini ya barisan aritmatika. Belum ngejawab yang pertanyaan nomor 2. Sekarang kita bicara geometri. Apa bedanya dengan barisan geometri, saudara-saudara? Nah, barisan geometri apa? Kalau tadi barisan aritmetika itu memiliki beda antara suku pertama dan berikutnya itu ya, bedanya sama. Kalau di sini rasio. Rasio itu adalah pembagi atau faktor ya. Atau apa sih? Iya betul ya. Rasio apa sih? Perkalian ya. Nah, gini. Jadi barisan geometri itu rumusnya pertama A, kemudian suku keduanya AR. Jadi ada pengalinya R ya setiap suku itu. Jadi kalau suku kedua dibagi suku pertama itu nilainya R. Ada rasio, perbandingan rasio tuh ya. Perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama. Nah, untuk suku ketiga adalah AR kuadrat karena AR dikalikan R lagi. Jadi di sini AR kuadrat. Ngerti nggak? Nah, selanjutnya suku keempat apa? AR pangkat 3. Pinter. AR pangkat 3. AR pangkat 3. AR pangkat 3. Koma dan seterusnya gitu ya. Sehingga suku ke N-nya apa? Bisa ditebak? AR pangkat N. AR pangkat N atau N-1? N-1. AR pangkat N-1. N-1 ya, karena selalu berkurang 1 kan pangkatnya dibanding sukunya. Coba di sini, suku kedua R-nya pangkatnya 1. Suku ketiga R-nya pangkatnya 2. Suku keempat R-nya pangkatnya 3. Jadi selalu pangkatnya itu kurang 1 dari UN-nya ya. Sehingga suku ke N ini rumusnya AR pangkat N-1 ya. Jadi ini rumus suku ke N. UN harus pakai ini ya. UN rumusnya sama dengan ini gitu ya. Kartos tuh. Nah, contohnya kayak gimana nih? Misalkan dalam soal itu di sebuah laboratorium sedang diteliti bakteri, perkembangbiakan bakteri. Mula-mula bakterinya ada 15. Setelah setiap berapa menit, misalkan setiap 30 menit dia membelah diri si bakterinya menjadi 2. Berarti jadi berapa kalau setelah 30 menit? Setelah 15 itu apa? Kalau 15-15-annya membelah 2 jadi berapa semuanya? 30. Jadi 30. Nah, berikutnya lagi yang 30 ini membelah 2 semuanya jadi berapa? 60. 60. Dalam hal ini rasionya berapa? 2 ya rasionya. Cara ngitung rasio tinggal gini aja, 30 dibagi 15 berapa sih? Atau 60 dibagi 30 berapa sih gitu. Diketahuan kan rasionya ya. Nah, kalau yang ditanyakan berapakah suku ke-7? Gimana ngitungnya? Berapa suku ke-7?
Ayo, ini ditanyakan nih suku ketujuhnya berapakah ini katanya. Jadi setelah 7 kali pembelahan, setelah 6 kali pembelahan ya. Artinya kalau 6 kali pembelahan karena tadi setiap 30 menit sekali, berarti setelah 3 jam, 30 menit kan setengah jam. Berarti setelah 3 jam akan berapa banyak bakterinya? Artinya U7 yang kita cari. Nah, pakai rumus yang ini U7. Coba ya kita copy ke sini. Pindahin ke sini. Jadi U7 berapa? A-nya ganti oleh 15, R-nya ganti oleh 7. Ya. Berapa tuh? Sama dengan 15. Sama dengan 15. R-nya ganti oleh berapa tadi? 2. Artinya 15 kali 2 pangkat 6 ya. Nah, sudah apa belum perpangkatan dari 2? Ini pakai kali, pakai kalinya, pakai tanda banyak biar nggak bingung. Pakai tanda kali itu nih. Berarti 15 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Sama dengan berapa? 15 kali berapa? 64. Pinter. Berapa tuh? Nah, kalau perkalian 15 gampang juga, ini ada triknya. Kan ini 64 bilangan genap, berarti angka satuannya 0. Angka di depannya, caranya ya, yang ada di depannya itu, setengahnya dari 64 berapa? 32. Nah, 64 tambah 32 berapa? 96 ya. Jadi 960. Ini banyaknya bakteri setelah 3 jam adalah 960. Kalau bakteri binatang atau hewan? Atau tumbuhan? Hewan, Bu. Hewan. Bener, yakin. Coba tanya ke guru IPA-nya ya. Kalau virus hewan, bakteri mah tumbuhan katanya. Tapi kita tanya ke yang lebih tahu ya, Ibu juga nggak terlalu yakin. Nah gitu ya. Nah ada lagi yang lebih, ini baru suku ya. Sekarang ke deret. Kok gini? Deret geometri. Nah, deret geometri ada 2 jenis rumus ya, ada deret geometri biasa, ada deret geometri tahingga. Kalau deret geometri biasa, kita sebut saja SN. Langsung aja rumus ya, biar nggak lama. Nih, SN sama dengan apa? Siska ingat gak rumusnya? A dalam kurung R pangkat N, pinter, dikurang 1. Dikurangnya di atas atau di bawah? Di bawah, pinter. Gitu ya rumusnya. Nah, coba tadi dalam hal bakteri yang tadi, setelah 3 jam berarti suku ketujuh yang kita cari ya. Oh, enggak, bukan itu. Kalau untuk SN yang bakteri tadi yang membelah itu nggak bisa dipakai untuk nyari deret ya, itu mah suku. Contoh untuk soal yang SN mah kayak gini, tali dipotong menjadi 5 bagian dengan membentuk barisan geometri. Jika potongan pertama
adalah berapa ya? 6 cm dan potongan ketiga adalah 54 cm. Tentukan panjang tali mula-mula. Yuk, gimana ini? Ini kan kalau panjang tali mula-mula berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai tambah suku ke berapa? Kalau dipotong 5 bagian berarti ada berapa suku? Ada 5. Ibu tutup dulu ya. Sudah yang lewat ini. Nah, terus gimana? Berapakah panjang tali mula-mula? Berarti yang kita cari S5, betul nggak? Tapi di sini A-nya berapa? A-nya berapa? Diketahui A-nya berapa? 6 ya. Kan suku pertama itu kan A. 6 cm. Tapi kalau dalam perhitungan ya cm-nya dihilangkan aja dulu. Nah, terus suku keberapa yang diketahui di sini? Potongan ketiga itu berarti suku keberapa? Ketiga. Suku ketiga tuh ya. Bentar lagi beres loh. Ini U3-nya. Ini mah singkat-singkat aja ya hari ini sebenarnya. Tadinya ibu, aduh kayaknya anak-anak pada nggak bisa. Ternyata kalian semangatnya luar biasa ya. Jadi nggak tega. Tadinya udah nggak usah kata ibu teh. Ternyata pada semangat. Ini berapa orang? 12, hebat. Nah, U3-nya 54. Sekarang kaitkan gimana dengan rumus nih. U3 itu apa rumusnya? AR kuadrat. Oke, pinter Ceska ya. U3 itu sama dengan AR kuadrat. A kan R pangkat N-1 ya. Jadi kalau suku ketiga 3 kurang 1 di pangkat 2. Nah, sementara A itu kan A ya. Suku pertamanya A. Nah, jadi kalau suku ketiga dibagi suku pertama, kita peroleh apa? Kita buat di sini deh, gini. Nah, gini. Kita hitung suku ketiga, U3. Sorry. Harus sabar ini mah. Mudah-mudahan kalian tetap sabar ya. Nggak jadi males ngelihat ini. U3 dibagi U1 gitu ya, biar sama namanya. Dibagi suku pertama U1. Itu hasilnya apa? Karena tadi kata Ceska U3 itu adalah ini ya. Jadi kita punya kok nah di sini, sorry. Sini maksud ibu. Jadi kita punya AR kuadrat gitu kan ya. Dibagi A. Bisa dipahami nih? Kan U1-nya A, U3-nya AR kuadrat. Ini teh berarti sama dengan apa tadi nilainya? Suku ketiga kan tadi 54 ya. 54 dibagi suku pertamanya tadi 6. Nah, dari sini kelihatan ya. AR kuadrat dibagi A jadi apa? R kuadrat, betul. Jadi
ini R kuadrat sama dengan berapa? Yang ruas kanannya? Ini 9 ya? Iya. Jadi R-nya berapa dong? R sama 3. dengan plus minus 3. Hati-hati ya, jangan cuma 3 jawabannya. R-nya itu plus minus 3. Kenapa bisa gitu? Cuman tetap aja ya, walaupun plus minus 3 karena ini urusannya panjang, jadi yang kita ambil yang positifnya. Karena ini kita bicara tentang panjang tali, nggak mungkin kan panjang tali negatif ya? Nggak mungkin negatif, bener nggak? Tapi ada rasio mah bukan, kalaupun negatif 3 rasio itu, oh ya bisa negatif ya nantinya. Jadi takutnya nanti mengakibatkan bilangan negatif, sehingga kita pilih R sama dengan 3. Karena panjang tali nggak mungkin negatif. Tapi kalau kita bicaranya di bilangan bukan di ukuran ya, ini harus plus minus 3, nggak boleh cuman positif 3 saja. Paham nggak? Nah, berhubung R-nya sudah ketemu 3, maka bisa kita cari SN langsung, S5 ya yang kita cari. Kan tadi rumus SN apa? Ini bisa langsung masukkan ke sini, nyari panjang talinya. Di S5 sama dengan A-nya ganti oleh 6, R-nya ganti oleh 3, N-nya ganti oleh 5. Sok hetang sabara 6 dalam kurung 3 pangkat 5 berapa? 343 ya? 243. Oh iya benar, 243, sorry. 243 kurang 1. Jadi hasilnya apa? Sama dengan 6 kali 242. Berapa tuh? Bisa? 6 kali 2-nya 12. Nyimpen 1. 6 kali 4-nya 24. 25. Nyimpen 2. 6 kali 2-nya 12. Tambah 2, 14. Benar, 1452 ya. Nah ini panjang tali mula-mula. Bisa dipahami nggak? Ya nanti ibu share ini ya, tulisan-tulisan di sini. Nah kembali ke soal yang barusan. Kalau ibu belum share yang SN-nya ya, yang SN tahingga. Nih di dalam barisan geometri ada yang namanya SN tahingga. Karena apa tadi? Jadi R-nya itu harus kurang dari 1. Syarat bahwa suatu barisan bisa dicari barisan tahingganya, deret tahingganya, jika rasio dari barisan tersebut kurang dari 1 ya. Nah maka di soal ini pun tadi syaratnya apa? Di soal yang atas ini syaratnya bahwa rasionya antara negatif 1 dan 1. Jadi boleh kurang dari 0 ya. Tapi batasannya negatif 1 hingga 1. Tapi negatif 1 dan 1-nya nggak masuk. Nah ini penjelasannya. Karena katanya deret tahingganya 6 panjangnya. Bukan yang itu, nah yang ini. Deret tahingganya panjangnya 6. Sehingga ini dari yang sebelah sini nih. Dari yang ibu kasih highlight. Ini kalau kita kali silang diperoleh A-nya itu 6 kali 1 min R ya. Jadi 6 kali 1 kurang R. Sehingga 6 kali 1-nya 6. Kali 6 kurang R-nya jadi negatif 6R. Anggap ini persamaan pertama. Kan ini persamaan pertama tadi ya. Yang nilainya SN itu yang ini, yang bawah ini. Tulis persamaan pertama. Nah, di persamaan kedua katanya kalau kita mulainya dari U3 ngitungnya sampai tahingga itu panjangnya sama dengan 2. Nah, ini kita hitung sebagai persamaan kedua ya, kita tandai. Dari persamaan 1 kemudian dikurangi oleh persamaan 2, ini dikurangin ini, lihat.
Kan U3 ke sana dikurangi U3 ke sana mah habis, tinggal U1 tambah U2-nya, bener gak? Di U1 tambah U2. Nah, 6 kurangi 2-nya 4. Nah, kita dapat persamaan yang kedua yang ini. Sedangkan U1 tambah U2 itu tadi kata CSK A ditambah AR ya. Suku pertamanya A, suku keduanya AR. Ini hasilnya 4. Dari mana 4? Dari 6 kurang 2. Kita kembalikan ke yang tadi, bahwa A-nya adalah 6 kurang 6R. Sehingga diperoleh gini. 6 kurang 6R ditambah 6 kurang 6R kali R. Ini suku pertamanya A. Ini suku keduanya A kali R. A kali R. Sehingga kalau dikalikan ini dengan R, jadi 6 min 6R tambah 6R kurang 6R kuadrat. Ini hasilnya 4. Sedangkan ini negatif 6R dengan positif 6R-nya kita ubah menjadi 0 ya. Diperoleh 6 kurang 6R kuadrat. Nah, 4-nya pindah ruas ke sini jadi negatif 4 atau kurang 4 sama dengan 0. Diperoleh 2 kurang 6R kuadrat sama dengan 0. 1 kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Kenapa bisa diperoleh ini? Dari yang atas dibagi 2 masing-masing suku ya. Nah, dengan demikian R kuadratnya adalah 1/3. Karena R kuadrat 1/3 berarti R-nya plus minus akar dari 1/3. Jadi R-nya plus minus. Nah, akar 1/3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Dapat ini nilainya. Gitu ya. Nah, supaya lebih jelas nanti aja lihat ininya ya, filenya. Terakhir ini nilai dari 11 faktorial. Difaktorialkan. Jadi faktorial difaktorialkan. Gimana caranya tuh? Tanda seru ini dibacanya faktorial. Maksudnya ini, definisi tanda serunya ini ya. N faktorial artinya N kali N kurang 1, kali N kurang 2, hingga kali 1. Sehingga kalau 11 difaktorialkan ya, ini segini nih. Dari 11 faktorial, kemudian difaktorialkan, sama aja dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali hingga kali 1, difaktorialkan. Kita tinggal hitung ini berapa. Ya, segini itu berapa perkaliannya. Silahkan hitung. Nah, ini pilihannya. Mana kira-kira jawabannya? Ya, nanti kalian pilih ya jawabannya. Itu saja, mungkin anak-anak udah sore gelap. Kita tutup aja. Oh, pantesan Ceska terlempar barusan. Ya. Kenapa ibu jadi gelap, lihat? Apa karena ruangan ibunya gelap ya? It's okay. Anak-anak, maaf ya kalau barusan pemaparannya nggak terlalu paham, karena ibu yakin kelas 7 mah belum dapet ya barisan deret, kemudian tadi yang pertama yang faktorial, kemudian yang pertama tadi tentang apa? Yang pertama tadi teh materinya. Coba nah lupa lagi tadi teh tentang apa. Oh ya, tentang selisih 2 kuadrat itu kelas 7 mah masih ngawang-ngawang ya. Jadi wajar kalau misalkan belum begitu paham. Cuman sama ibu dikasih tantangan. Kalian pahami filenya nanti di share di GCR, kalian download, pelajari. Besok-besok ibu akan kasih soal yang setipe dengan yang sudah dijelaskan di file yang tadi. Ya. Ya, gitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatan yang sudah kalian luangkan untuk bertemu secara virtual di kegiatan Mat Club Duga. Semoga bermanfaat dan makin membuat kalian tambah wawasannya ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti filenya digecek. Digecek ya. Digecek. Abis YouTube akan ibu langsung share. Oke, kita tutup dulu. Kalau nggak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Silakan Lip. Kasih Bu. Sama-sama.